Shalom, selamat pagi, berjumpa kembali dalam ibadah online anak Aleph Talk Kids Channel. Bagaimana kabar adik-adik hari ini semuanya? Kiranya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Bapa Yahweh semua ya. Pagi ini kita akan kembali beribadah melalui channel ini bersama dengan tante-tante dan kakak-kakak yang ada. Nah, semuanya semangat ya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk, kita dandan yang rapi dan ajak papa mama yuk untuk mendampingi adik-adik sekalian. Oh iya, ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan atau main HP, ya. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus melihat kita semua loh. Tuhan Yesus sangat senang melihat kita memuji Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Semangat ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, Tante. Haleluya. Nah, kita akan ibadah pada pagi hari ini bersama Tante Rahma dan Kak Seva. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pagi ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Kau telah bangunkan kami ya Tuhan dengan tubuh yang sehat ya Bapa Yahweh. Sebentar kami akan ibadah anak Tuhan. Engkau memberkati ibadah hari ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami serahkan ibadah ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita lebih lanjut, mari kita naikkan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Haleluya. Diberkatilah Engkau ya Bapa Yahweh pencipta alam semesta. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita naikkan pujian Bapa aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, Bapakku datang
ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kakak Syeva masih bersemangat kan? Masih Tante. Bersukacita hari ini Sangat ya. bersukacita. Mari adik-adik semua kita mau naikkan pujian hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Yahweh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Yahweh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Yahweh, ku jawab ya Yahweh, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Yahweh, ku jawab ya Yahweh, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ya Yahweh. Ku jawab ya Yahweh, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kita tengadahkan tangan dan menutup mata. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh atas berkat-Mu pada setiap hidup kami. Amin. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit renungan firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, menyertai telinga kami agar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Masias kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Masih luar biasa ya. Nah, tadi kita sudah memuji Bapak Yahweh bersama-sama. Tiba saatnya kita mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Maria mau tanya, bulan lalu kita belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, kita belajar tentang
pertumbuhan. Kita belajar bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, untuk bulan ini kita mau belajar tentang kasih. Nah, pasti adik-adik sudah sering dengar ya tentang kasih. Dan sebagai anak Bapa Yahweh, kita harus selalu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, dan mengasihi teman-teman kita. Dan dari semuanya itu yang terpenting, kita harus mengasihi Bapa Yahweh. Bagaimana sih caranya mengasihi Bapa Yahweh itu? Nah, kalau tadi kita sudah bersama-sama bernyanyi, apa tadi? Dengar dia panggil nama saya. Jawabannya harus apa? Jawabannya harus iya. Berarti itu artinya bahwa kita harus selalu taat dan patuh terhadap perintah-perintah yang Bapa Yahweh sudah berikan dalam hidup kita. Kenapa sih kita harus taat dan patuh kepada Bapa Yahweh? Karena Bapa Yahweh yang lebih dahulu mengasihi kita. Menjadi taat dan menjadi patuh kepada Bapa Yahweh adalah cara kita untuk membalas kebaikan dan kasih Bapa Yahweh. Nah, dahulu ada seseorang yang sangat mengasihi Bapa Yahweh. Dia sangat setia. Walaupun dia harus melewati masa-masa yang sulit, dia harus mengalami banyak bahaya, tetapi dia tetap setia kepada Bapa Yahweh. Dia tidak pernah menyimpang dari jalan Bapa Yahweh dan dia selalu mengikuti perintah Bapa Yahweh. Siapa itu kira-kira ya? Ada yang tahu? Ya, dia adalah Yeremia. Hari ini kita mau belajar tentang kisah Nabi Yeremia. Mari kita saksikan kisah berikut ini. Yeremia adalah seorang nabi yang sangat setia. Dia sangat mengasihi Yahweh. Walaupun dia harus melewati masa-masa yang sulit, namun Yeremia tetap berpegang teguh pada perintah-perintah Yahweh. Yahweh telah menetapkan Yeremia menjadi seorang nabi sejak ia masih sangat muda. Dan ketika Yeremia sudah beranjak dewasa, maka datanglah firman Yahweh kepada Yeremia. Pergilah ke Yerusalem dan katakanlah kepada orang-orang yang ada di sana untuk kembali kepada Yahweh. Yahweh berfirman demikian kepada Yeremia, sebab orang-orang di Yerusalem sudah banyak yang tidak menyembah kepada Yahweh. Mereka menyembah dewa-dewa lain. Hal itu membuat hati Bapa Yahweh menjadi sangat sedih. Maka Yahweh mengutus Yeremia ke Yerusalem untuk memberitakan kebenaran. Yeremia yang sangat mengasihi Yahweh kemudian segera pergi ke Yerusalem untuk memberitakan kebenaran, agar orang-orang Yerusalem kembali menyembah Yahweh sebagai Tuhan dan tempat keselamatan bagi mereka. Jika mereka tidak kembali menyembah Yahweh, maka kota Yerusalem akan hancur dan orang-orang akan mengalami penderitaan. Yeremia terus memberitakan tentang kebenaran yang dari Yahweh kepada semua orang yang ada di Yerusalem. Namun, tidak ada satu orang pun yang percaya. Mereka mengolok-olok Yeremia, bahkan menuduh Yeremia berbohong, menganggap bahwa Yeremia adalah nabi palsu. Sampai akhirnya Yeremia dihukum dan dimasukkan ke dalam sumur yang sangat gelap dan sangat kotor. Karena Yeremia adalah orang yang sangat taat kepada Yahweh, maka Yahweh selalu menyertai Yeremia. Bahkan ketika Yeremia berada di dalam sumur yang dalam dan gelap, Yahweh meluputkan semua rasa sakit daripadanya, sehingga Yeremia sama sekali tidak merasakan sakit. Suatu hari, ada seorang pelayan Raja Zedekia yang bernama Ebed-Melech. Dia adalah seorang Etiopia yang dipakai oleh Bapa Yahweh untuk menolong Yeremia. Suatu hari,
Ebed-Melech mendengar apa yang terjadi kepada Yeremia, suatu ketidakadilan. Kemudian Ebed-Melech memberanikan diri menemui Raja Zedekia dan memohon agar Raja Zedekia membebaskan Yeremia dari sumur. Raja Zedekia pun mendengarkan perkataan Ebed-Melech dan menyuruh Ebed-Melech membawa besertanya 30 orang untuk mengeluarkan Yeremia dari dalam sumur. Kemudian Ebed-Melech bergegas pergi bersama 30 orang dan mengeluarkan Yeremia dari dalam sumur. Kemudian membawa Yeremia pergi menemui Raja Zedekia. Ketika raja bertemu dengan Yeremia, maka raja pun bertanya apa yang difirmankan Yahwe kepada Yeremia, dan berjanji raja tidak akan menghukum Yeremia. Namun Yeremia tahu bahwa raja tidak ingin mendengar kebenaran. Dia hanya ingin mendengar berita-berita yang baik. Yeremia tidak mempercayai janji yang diucapkan oleh Raja Zedekia. Walau demikian, Yeremia tetap berpegang teguh pada perintah-perintah Yahwe. Dengan keberanian, dia tetap memberitakan kebenaran yang ada. Walaupun dia tahu resikonya sangat besar, bahkan mengancam nyawanya, dia tetap berpegang teguh pada perintah-perintah Yahwe. Sampai akhir hidupnya, Yeremia selalu memberitakan kebenaran firman Yahwe yang datang kepadanya, tanpa rasa takut dan gentar, karena ia tahu Yahwe yang hidup, dialah yang menyertai Yeremia. Walaupun hidup dalam kesulitan, hidup dalam bahaya, Yeremia tidak takut. Yeremia melakukan itu semua karena Yeremia sangat mengasihi Yahwe. Nah, adik-adik, gimana tadi kisahnya? Pasti adik-adik sangat terberkati ya dengan kisah Yeremia. Nah, dari Nabi Yeremia kita belajar untuk selalu taat dan setia kepada Bapa Yahwe. Kita harus tetap menyembah kepada Bapa Yahwe walaupun orang-orang di sekeliling kita tidak menyembah Bapa Yahwe. Kita harus tetap setia dan selalu mengikuti perintah-perintah Bapa Yahwe. Nah, walaupun dunia ini berbeda, kita sering dikatakan berbeda dari teman-teman kita, tapi jangan pernah takut karena Bapa Yahwe yang akan selalu menyertai kita. Ketika kita percaya kepada Bapa Yahwe dan ketika kita mengandalkan Bapa Yahwe dalam hidup kita, maka Bapa Yahwe yang akan selalu membela kita dan menjadi penolong kita kapanpun dan dimanapun. Nah, seperti Nabi Yeremia yang sejak kecil dia sudah mengasihi Bapa Yahwe, adik-adik juga harus mengasihi Bapa Yahwe ya, karena Bapa Yahwe juga sangat mengasihi adik-adik. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat buat adik-adik dimanapun adik-adik berada. Terima kasih, Bapa Yahwe memberkati. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kini saatnya kita membaca ayat emas. Ayat emas hari ini ada di Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Yahwe Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Kasihilah Yahwe Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mudah kan adik-adik? Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Yahwe, terima kasih Tuhan untuk pagi ini ya Bapa, Engkau telah memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu yang luar biasa ya Bapa Yahwe untuk kami semuanya ya Bapa. Berkati kami ya Tuhan yang ada di Kehilat dan yang ada di rumah semuanya ya Bapa Yahwe. Engkau memberikan mereka damai sejahtera ya Tuhan, sukacita yang melimpah daripada-Mu ya Bapa Yahwe.
Terima kasih Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yeshua Masia, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, tetap ikuti ibadah anak dalam channel Aleph Tokit. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Wah, Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semua semangat dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Iya. Walaupun ibadah kita secara online diadakan 1 minggu sekali, tapi adik-adik harus tetap rajin berdoa ya. Juga rajin baca kitab suci setiap hari supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sampai jumpa minggu depan tetap di channel Aleph Kids dengan ibadah yang lebih seru lagi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Bapak Yahweh memberkati.